Halo teman-teman Taruna Mandiri, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini teman-teman ITM baru proses pembuatan greenhouse yang kedua. Tepatnya di Dusun Nganjir, Karangsari, Semen, Gunung Kidul. Yang sebelumnya sudah kita buat videonya di channel Inspirasi Taruna Mandiri, pembuatan greenhouse yang pertama. Dan ini greenhouse yang kedua kita buat di salah satu sawah milik teman ITM. Greenhouse sendiri di daerah sini memang belum ada Taruna Mandiri, dan ini menjadi hal baru yang dilakukan teman-teman ITM. Dan pembuatan ini dilakukan di sawah karena sebelumnya di lahan sawah ini ketika tidak ditanami padi hanya bisa untuk sayuran satu kali saja di musim kemarau. Dan tujuan untuk dibuat greenhouse salah satunya agar nanti saat di musim penghujan masih bisa untuk ditanami sayuran seperti cabai, limun, terong, dan lainnya. Ketika teman-teman Taruna Mandiri bertanya apakah nanti sawahnya tidak ditanami padi lagi dan apakah greenhouse akan bertahan lama, ya memang hal ini menjadi hal baru di wilayah teman-teman ITM ini. Jadi hal ini mereka akan coba untuk mengalihkan fungsi sawah yang tadinya untuk ditanami padi sekarang menjadi lahan untuk sayuran. Untuk greenhouse bisakah bertahan lama dan bagaimana cara pembuatannya, lalu apa keunggulannya menggunakan greenhouse akan kita bahas di dalam video ini. Jadi jangan skip ya teman-teman Taruna Mandiri. Sebelumnya kita memahami dulu ya teman-teman Taruna Mandiri, apa itu greenhouse. Greenhouse atau rumah kaca merupakan sebuah bangunan tempat tanaman ditanam. Bangunan ini dapat berupa bangunan kecil atau bangunan yang ukurannya juga cukup besar. Konsep di balik rumah kaca berasal dari zaman Romawi, ketika Kaisar Tiberius menuntut makan mentimun Armenia setiap hari, serta tukang kebunnya harus menggunakan sistem yang mirip dengan rumah kaca modern untuk memastikan dirinya memiliki mentimun setiap hari. Dalam dunia biologi dan pertanian dikenal istilah greenhouse atau rumah hijau, yang berarti sebuah rumah yang dinding dan atapnya dibuat dari kaca atau plastik. Dari sinilah muncul istilah dalam bahasa Indonesia yaitu rumah kaca. Padahal greenhouse tidak harus dibuat dari kaca loh teman-teman Taruna Mandiri. Nelson 1978 mendefinisikan greenhouse sebagai suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya. Cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman dapat masuk ke dalam greenhouse, sedangkan tanaman terhindar dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu suhu udara yang terlalu rendah, curah hujan yang terlalu tinggi, dan tiupan angin yang terlalu kencang. Nah, jadi seperti itu teman-teman Mandiri. Sekarang sudah tahu kan apa itu greenhouse? Selain itu, greenhouse di Indonesia dibedakan dari jenis-jenisnya loh teman-teman Taruna Mandiri. Yang pertama greenhouse dari bambu, yang kedua greenhouse dari kayu, dan yang ketiga greenhouse dari besi.
Nah, dari jenis-jenis yang kita sebutkan di atas, teman-teman ITM ini menggunakan bahan bakunya dari bambu, yang dimana bahan bambu ini masih banyak didapatkan di wilayah ini. Jadi masuk jenis greenhouse yang terbuat dari bambu. Selain masih banyak bahan bakunya, bambu juga masih relatif murah dan bisa bertahan lama. Perkiraannya 4-5 tahun. Teman-teman ITM ini menggunakan bambu jenis betung untuk tiangnya dan bambu Jawa untuk bagian atasnya. Ukuran greenhouse yang dibuat teman-teman ITM ini, di lahan ini panjangnya 10 meter dan lebarnya 8 meter. Lalu bagaimana langkah dan cara membuat greenhouse yang dilakukan teman-teman ini? Yuk kita simak bersama-sama teman-teman Taruna Mandiri. Yang pertama, teman-teman Taruna Mandiri menentukan lokasi dan ukuran greenhouse. Di dalam pemilihan lokasi, sebaiknya memperhatikan beberapa faktor penting Taruna Mandiri, antara lain seperti arah angin, kekuatan angin, luas lahan, bentuk topografi, iklim, serta ada atau tidaknya sumber air. Setelah itu, teman-teman ITM memilih ukuran dan arah bangunan sesuai dengan harapan dan desain yang direncanakan. Saat memilih ukuran bangunan, perlu memperhitungkan jumlah kebutuhan materi yang dibutuhkan. Lalu, yang kedua, teman-teman Taruna Mandiri membuat kerangka. Bentuk kerangka sanggup disamakan dengan harapan, baik berbentuk rumah ataupun melengkung ibarat tipe tunnel. Dan untuk teman-teman ITM ini menggunakan tipe melengkung dan greenhouse satunya berbentuk rumah. Dalam pembuatan yang bahan bakunya terbuat dari bambu, teman-teman ITM menggunakan oli dan karung untuk melapisi tiangnya guna untuk tahan bambu ini bisa bertahan lebih lama. Dan jika teman-teman Taruna Mandiri ingin membuatnya, bisa gunakan paku, baut, dan tali sebagai pengikat setiap bagiannya. Lalu langkah yang ketiga, menutup kerangka. Saat kerangka sudah jadi, maka selanjutnya ditutup menggunakan plastik UV dan submainnya ditutup menggunakan paranet. Untuk pemasangan ini nanti kita sambung di video selanjutnya ya rekan-rekan Taruna Mandiri. Berikut cara memasangnya bagaimana. Lalu langkah yang keempat adalah finishing. Setelah semuanya sudah, maka tahap terakhir adalah finishing, yang dimana tahap selanjutnya yakni mengerjakan pengaturan yang di dalamnya. Penggunaan sanggup disamakan dengan kegunaan atau fungsinya, baik membuat sekat-sekat atau rak-rak kecil di dalamnya sebagai daerah penanam tanaman. Dan untuk ini akan kita sampaikan di video selanjutnya ya teman-teman Taruna Mandiri. Nah, itu langkah-langkah yang diterapkan teman-teman ITM dalam pembuatan greenhouse. Lalu apa sih yang menjadi keunggulan dan manfaat ketika kita menggunakan greenhouse? Yuk kita simak teman-teman. Manfaat greenhouse yang pertama tentu saja sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman teman-teman Mandiri, termasuk jenis tanaman yang mungkin kurang cocok dikembangkan pada kondisi iklim lokal. Hal tersebut dimungkinkan dengan memanfaatkan sistem ventilasi dan bahan bangunan greenhouse yang relatif mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman.
Dengan demikian, teman-teman Taruna Mandiri dapat mengatur sendiri kapan waktunya bagi mereka untuk menanam atau memanen hasil tanaman tertentu, sekaligus mengurangi tingkat diversifikasi tanaman antar daerah. Manfaat greenhouse yang kedua adalah menciptakan lingkungan dan kondisi iklim yang kondusif untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman teman-teman Taruna Mandiri. Suatu tanaman umumnya dapat tumbuh di lingkungan yang hangat dan lembab. Menjaga bibit tanaman di lingkungan tumbuh yang hangat akan mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Greenhouse dapat mengamankan jumlah panas dari paparan sinar matahari dan uap air untuk menjaga lingkungan tetap hangat sekaligus mempertahankan tingkat kelembapannya di dalamnya. Manfaat greenhouse yang ketiga juga dapat melindungi resiko terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin timbul apabila tanaman kita dibudidayakan di alam luar. Berbagai permasalahan tersebut meliputi pergantian cuaca yang ekstrim, tingginya curah hujan, dan serangan hama musiman yang dapat merusak kualitas tanaman. Misalnya ulat tenda, belalang, laba-laba, dan lainnya. Greenhouse umumnya didesain secara khusus menggunakan bahan yang anti serangga dan tentunya cukup teduh untuk melindungi tanaman dari perubahan iklim. Hal ini memungkinkan tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Manfaat yang keempat bisa meredakan stres. Tak hanya bagi tanaman loh teman-teman Taruna Mandiri, ternyata greenhouse juga membawa manfaat yang luar biasa bagi para pekerja maupun pengunjung. Penelitian menunjukkan bahwa berada di luar ruangan dan menyatu dengan alam merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk melepaskan diri dari berbagai macam tekanan stres maupun depresi yang kamu alami. Wah, gimana teman-teman Taruna Mandiri? Apakah kalian baru merasa sedih saat ini? Penelitian lain juga menyebutkan bahwa greenhouse memiliki pencahayaan yang baik dan tersebar di seluruh penjuru ruangan sehingga sangat baik dalam mengurangi seasonal affective disorder dengan cara mengembalikan semangat kamu saat mulai merasa sedih. Nah, seperti itu teman-teman Taruna Mandiri, beberapa kegunaan dan manfaat greenhouse. Tertarik untuk membuatnya? Saksikan terus di channel Inspirasi Taruna Mandiri ya teman-teman. Nanti akan kita sambung tentang cara pemasangan atap UV di greenhouse dan lain sebagainya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman Taruna Mandiri.